Hello guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel again. How are you today guys? I hope you are fine. Okay, let's go to the story. Ada beberapa artikel yang saya baca dan juga beberapa video yang menyatakan bahwa Samson itu adalah nabi guys. Nah, kita akan mencari tahu ya guys, benarkah Samson itu nabi? Dan dari manakah mereka menyimpulkan bahwa Samson ini adalah nabi guys. Nah, dan kita akan melihat juga di Al-Quran benar adanya atau tidak ya guys ya. Beberapa video yang saya lihat itu menyatakan Samson ini adalah nabi guys. Tapi nanti dulu ya guys ya, untuk mempercayakan hal seperti ini, kita sebagai umat muslim harus banyak bertanya kepada ahli dalam suatu agama. Bisa bertanya sama ustadz dan habib terkemuka. Dan itu adalah hal yang wajib guys, agar kalian tidak salah dalam berpendapat. Dan di Al-Quran pun juga bisa dipelajarinya guys. Oke, mari kita mulai ya guys ya. Samson itu yang dimaksud oleh para pendahulu bernama Syamun Al-Ghazali. Dan lebih dikenal dengan Samson guys. Ialah orang yang mempunyai kekuatan yang luar biasa, yang tidak terkalahkan, yang kelemahannya terletak pada rambutnya guys. Jadi kalau dipotong rambut dia, ya udah dia langsung hilang kekuatannya itu guys. Pertama guys, jumlah nabi yang pernah Allah utus kepada umat manusia sangatlah banyak guys. Sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abu Dzar radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasul, berapa jumlah persis para nabi, dan Rasul pun menjawab, jumlah para nabi itu ada 124.000 orang, 124.000 orang guys. 315 di antara mereka itu adalah Rasul. Jadi banyak sekali ya. Dan ini pun terdapat di hadis riwayat Ahmad nomor 22288 guys, tepatnya. Dan senadnya dinilai sahih guys oleh Al-Albani dalam Al-Mishkah. Jumlah mereka sangat banyak karena umat manusia yang butuh nabi sangatlah banyak. Manusia butuh bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu hanya bisa dilakukan melalui para nabi dan rasul yang mendapatkan wahyu. Dan ini juga terdapat di QS Fatir ayat 24. Dan dari sekian banyak nabi itu, tidak semua kita ketahui namanya maupun sejarahnya guys. Kita kembalikan ilmunya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak perlu ada upaya untuk berusaha menggalinya guys. Karena di syariat sendiri tidak ada dan tidak pernah membebani kita dengan mencari tahu masalah goib yang tidak ada penjelasannya dalam Al-Quran maupun Sunnah guys. Kecuali jika itu dibahas dalam rangka meluruskan mitos yang berkembang di masyarakat. Contohnya ini pernah terjadi guys pada seorang yang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Katanya begini, ya Rasulullah, kapankah kiamat? Dan Rasul pun menjawab guys, lalu apa yang telah kamu persiapkan? Dan ini terdapat di hadis riwayat Bukhari 7153 dan Muslim 6878. Berarti kita bisa memperhatikan guys, ketika Nabi ditanya tentang kiamat, jawaban beliau sama sekali tidak mengarah ke sana ya guys. Namun yang beliau sampaikan adalah bagian yang dibutuhkan manusia, yaitu apa yang mereka persiapkan untuk kiamat. Ada banyak yang kita tidak ketahui kecuali melalui wahyu guys. Seperti kejadian masa silam atau sejarah yang sudah tidak ada penjelasannya. Jika itu pernah disinggung oleh Al-Quran, sikap kita yang paling tepat adalah mengimani secara global sebagaimana yang Allah sebutkan dalam dalil. Selebihnya kita tidak berusaha menggalinya sih guys. Menurut gue sih gitu guys.
Nah, sekarang kita akan membahas adakah kaitannya di Al-Quran atau di tafsiran para ulama soal Nabi Samson ini ya guys ya. Di QS Al-Baqarah 249 yang mengatakan, apakah kamu tidak memperhatikan pemuka-pemuka Bani Israel sesudah Nabi Musa, yaitu ketika mereka berkata kepada seorang nabi dan mereka berkata, angkatlah kami seorang raja supaya kami berperang di bawah pimpinannya di jalan Allah. Nabi mereka itu pun menjawab, mungkin sekali jika nanti kamu diwajibkan berperang, kamu tidak akan berperang. Dan di surat Yasin pun di QS Yasin ayat 13 sampai dengan 14 yang isinya adalah sampaikan kepada mereka permisalah yang terjadi, yaitu penduduk suatu negeri ketika utusan-utusan datang kepada mereka, 2 orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya. Kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Maka ketiga utusan itu berkata, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diutus kepada diri kalian atau kepadamu. Itu ada di QS Yasin ayat 13 sampai dengan 14 guys. Dalam ayat ini Allah tidak menyebutkan siapa nama 3 nabi yang diutus itu. Namun Ibnu Katsir menyebutkan siapa nama 3 nabi yang diutuskan itu. Beliau mengatakan nama dari 3 rasul yang diutus adalah Syamun atau Syamson, Yuhanna, dan Paulus. Ini menurut tafsiran Ibnu Katsir ya guys ya. Dalam Qasas Al-Anbiya, mayoritas ahli tafsir mengatakan nabi dari kaum Bani Israel yang disebutkan dalam kisah itu adalah Samuel. Ada yang mengatakan Syamun dan ada yang mengatakan 2 nama itu sama orangnya guys. Dan ada yang mengatakan itu adalah Nabi Nabi Yusya. Dan ini pendapat yang sangat jauh guys. Meskipun Ibnu Katsir juga menyebutkan riwayat lain dengan nama yang berbeda, kita mengimani keberadaan Nabi yang Allah sebutkan dalam Al-Quran itu. Namun kan nama Syamun atau Samson ini di dalam Al-Quran tersebut tentu saja tidak ada guys dalam Al-Quran ataupun hadis tentang itu yang menyebutkan bahwa nama Syamun atau Samson itu hanya ada di riwayat para ulama guys. Karena substansi bukanlah persoalan nama sih beberapa orangnya. Orang-orang barat kan nyebut Nabi Musa itu dengan Moses. Nabi Isa dengan Yesus. Nabi Daud pun dengan David. Nabi Sulaiman dengan Solomon. Orangnya sama kan, tapi pengucapannya mereka berbeda. Berbeda lah pendapatnya mereka juga ya. Kita kan nggak tahu, Allahu alam lah. Kalau menurut kita kan itu nabi kita, ya kan guys. Berdasarkan keterangan dalam Al-Quran pun di atas kita tidak menjumpai kan atau menemukan informasi itu. Dan yang janggalnya adalah sumber kekuatannya guys. Ada di rambutnya itu loh. Artinya jika rambutnya dicukur maka nanti dia menjadi lemah kan. Ini menurut saya pribadi ya guys ya, hanyalah mitos guys. Nggak akan mungkin sih guys seorang nabi bisa hilang kekuatannya gitu gara-gara dicukur rambutnya guys. Karena kan Allah memberikan wahyu kan kepada dia itu nggak mungkin dihilangkan kecuali Allah sendiri kan yang menghilangkannya. Ya udahlah pokoknya Allahu alam lah ya guys ya. Nah, oke guys. Everyone, the story is over. I hope you guys like this video. I hope you guys like this video. I hope you guys like this video. Okay, don't forget to subscribe and share to everyone. Thank you for watching. See you next time guys, next video. Bye bye guys.